yang di luarnya ini yang dimanfaatkan oleh makhluk yang tidak benar atau makhluk yang menyesatkan. Ada pesugihan yang sifatnya itu instan. Saya kembalikan kepada masyarakat Indonesia kan memang seperti itu. Ya carane iku apa? Ela-elu. Nah, ini ada Gunung Kawi, eksotis yang mengandung mistis. Gitu kan. Kalau saya mendengar Gunung Kawi, ini Abah Ramdhani, yaitu narasumber saya. Beliau adalah konsultan spiritual dan juga pakar pengelarisan yang akan berbincang dengan saya mengenai Gunung Kawi yang eksotis yang mengandung mistis. Kalau saya dengar Gunung Kawi itu, saya jadi bayangan saya itu kayak raya ya, Pak. Pesugihan itu adalah kata-kata yang ya tergantung kita menilai atau harus tahu dulu lah maknanya. Pesugihan kan seperti itu. Kalau wong kabeh ya pengen sugih. Iya, betul. Ya tergantung syariat atau caranya itu bagaimana kan seperti itu, Mas Panji. Kita melakukan dengan syariat agama atau kita bersekutu dengan makhluk gaib seperti itu. Ya, karena di dua dunia atau di alam dunia ini itu kan ada dua macam, baik dan tidak baik. Betul. Nah, tinggal Anda memilih yang mana kan seperti itu. Benar kan di Gunung Kawi itu untuk pesugihan sih, Pak? Benar itu? Benar, ada. 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 Sejarahnya seperti apa ya? Kok bisa sampai dulu? Kenapa di tempat seperti itu bisa dijadikan untuk mencari pesugihan? Ya, kurang lebih di tahun 2001 atau 2002 atau 3 lah kurang lebih, saya lupa. Saya sudah pernah ke sana, ke Malang ya, Gunung Kawi. Nah, di situ ada dua tempat ya, Mas Panji ya. Yang sifatnya itu di situ ada energi positif dan energi negatif. Menurut saya untuk pesugihan hitam itu adalah di luar dari area yang sudah ada. Misalkan di tempat itu adalah makam yang dikeramatkan atau leluhur atau para wali-wali. Nah, yang di luarnya ini yang dimanfaatkan oleh makhluk yang tidak benar atau makhluk yang menyesatkan. Kalau untuk yang di area makam atau tempat itu bagus. Apa yang Anda hajatkan, insya Allah atas izin Allah. Dengan Anda memang benar-benar untuk melakukan wasilah atau berdoa, dengan Anda giat bekerja keras, insya Allah tidak lama lagi Anda cepat akan sukses kan seperti itu. Yang terpenting adalah tujuan Anda adalah benar-benar. Kalau Anda memang benar-benar bekerja keras dan bisa menabung atau menyisihkan atau memberikan hak-hak dari hasil yang sudah Anda dapatkan, insya Allah Anda akan diberikan kemudahan dari Allah dan akan dilancarkan usaha panjenengan kan seperti itu. Kalau Anda pengen layah-layah, pengen untuk duit tok, orang gelem kerja, ya piye yang samping. Memang di situ ada dua versi. Ada dua versi. Ada dua versi. Yang di bawah dan ada yang di belakang atau yang di atas. Nah, yang di atas atau yang di luar dari Mbah yang Kiai Jugo itu, ya itu wallahu alam. Itu memang ya menyimpang lah. Ada pesugihan yang sifatnya itu instan. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau yang di bawah kan ada ini makam gitu kan. Nah, sementara yang di atas bentuknya seperti apa, Pak? Ya, di situ memang ada kayak pura atau patung zaman Hindu ya. Atau di situ itu ada petilasan atau makam siapa itu namanya Sri siapa itu dari zaman Hindu ya, Mas. Nah, kurang lebih di area sekitar situ yang untuk apa namanya di sampingnya ya, bukan yang di area tempat petilasan pura atau patung-patung yang
di agama Hindu bukan seperti itu. Ada di sebelahnya. Memang di situ sudah sudah disediakan memang untuk ritual yang sifatnya itu pesugihan yang instan. Oh, pesugihan instan. Ada tata caranya di situ. Ada laku tirakatnya yang diberikan oleh juru kuncinya. Juru kunci. Iya. Nah, misal Anda memang benar-benar memenuhi syarat-syarat tersebut, ya kemungkinan besar, tidak semuanya ya Mas ya, kemungkinan besar akan dikabulkan. Oh, dikabulkan. Seperti itu. Tapi di situ ada beberapa cara dan laku tirakatnya nanti. Sama seperti itu. Berarti ini kalau ada laku dan tirakatnya berarti kayak pesugihan itu ada paket-paketnya gitu ya. Paket cepat terkabul, Anda harus lelaku dan tirakat seperti ini. Paketnya ya terkabul tapi tidak sebegitu kaya gitu kan. Kalau menurut saya pribadi atau yang sudah saya pernah kunjungi ke situ ya, untuk masalah paket-paket itu baru sekarang ini sih. Saya rasa enggak kok. Ya, saya rasa saudara. Menurut saya itu tidak seperti itu. Kalau misalkan ada yang paket-paketan yang seperti itu ya mungkin saja itu oknum. Untuk juru kunci yang biasanya diberikan atau syarat-syaratnya yang pernah saya datangi ke situ, yang pertama itu adalah minta wedus, kalau tidak salah loh. Oh, kambing. Ya, kambing. Kambing kurang lebih ya 5 jutaan lah. Oh, okay. Terus kemudian setelah itu ada apa ya kayak kontrak nyawa atau ya gitu. Ada batas-batas nanti misalkan Anda ini sudah melakukan semua tirakat, misalkan Anda sudah dikabulkan, nanti ada beberapa tahun atau umur kontrak Anda nanti akan diambil dari situ. Dan di situ itu sifatnya kalau tidak salah ya ngomong alam itu sifatnya kepesugihan kayak buto ijo ya Mas ya, kayak buto ijo untuk sosoknya. Sosoknya seperti itu. Oh, berarti kalau ke situ siap-siap store nyawa ya Bu ya? Kebanyakan pesugihan yang sifatnya instan itu seperti itu. Yang diambil kita sendiri. Berarti nggak perlu, berarti tumbalnya itu diri kita sendiri? Nah, ya biasanya kan yang dikasih adalah keluarga. Keluarga. Lah biasanya kalau sudah titik wancine lah, kalau sudah waktunya, ya untuk targetnya ya Anda sendiri. Tidak semata-mata kok enak kue, kok enak kamu, kan seperti itu Mas. Pada akhirnya yang diambil ya diri kita sendiri. Nah, Gunung Kawi ini terkenal gitu kan karena mungkin banyak cerita yang menganggap gini. Ada cerita dari masyarakat gitu yang beredar bahwa Gunung Kawi emang bisa menghasilkan pesugihan yang super gitu kan, karena ada beberapa konglomerat di Indonesia juga gosipnya datang ke situ dulu miskin, datang ke situ langsung kaya raya. Nah, mau jatuh atau mau collab atau gulung tikar pabriknya kan, sebuah rokok gitu ya. Ke situ langsung jadi kaya raya gitu kan. Nah akhirnya di situ berkembanglah bahwa ke situ saja deh biar kaya raya. Ketok tular lah. Jadi rame seperti ini gitu kan ya. Iya benar sekali. Kenapa bisa seperti itu ya? Saya kembalikan kepada masyarakat Indonesia kan memang seperti itu. Ya carane iku apa ya? Ela-elu. Wah, mana yang ramai dikunjungi kan seperti itu. Nanti kalau dia tidak berhasil, nyalahkan Tuhan, nyalahkan juru kuncinya. Juru kuncinya tidak mandi atau gimana. Pada intinya itu dikembalikan kepada diri kita sendiri semuanya itu. Kalau kita mau benar-benar, insya Allah kita akan diberi kelancaran, gitu aja lah. Nah, kalau yang paling di sana, paling mitosnya paling
saya terima adalah ini pohon Dewandaru, gitu kan. Nah, Banyak orang yang katanya kalau iya. benar-benar kamu dikabulkan, ya kamu berdiri atau duduk deh di bawah pohon itu. Nanti kalau ada yang jatuh, berarti kamu akan menjadi kaya raya dengan terkabul. Nah, itu termasuk ritual dari yang instan tadi. Itu bentuk cara laku tirakatnya yang memang seperti itu, yang harus dilaluinya. Setelah dan lain sebagainya, terus kemudian dia bersemedi di bawah pohon Dewandaru, terus kemudian tidak boleh makan, istilahnya topo broto. Di situ kalau memang dia memang dikabulkan katanya loh Mas ya, jatuhkan daun atau buahnya. Betul. Nah, terus kemudian itu dibawa pulang. Nah, ini termasuk sarana ya, maksudnya begini. Misalkan ini daun atau buahnya itu dibawa pulang, berarti kan buat tanda. Iya. Kan seperti itu. Ini buat tanda agar si yang mau memberi pesugihan tadi kan tahu rumahnya. Untuk secara logika seperti itu. Nah, kalau lebihnya bertapanya itu butuh berapa waktu yang lama ya? Saya dengar kurang lebih 3 hari. Oh, 3 hari 3 malam. Iya, tergantung makan, dari kekuatan orang yang melakukan pesugihan tadi. Di situ ada yang tidak merasakan sama sekali, ya juga ada. Ada yang tidak diberi kejatuhan daun maupun buah juga ada. Bahkan sudah melakukan semua ritual itu tidak tergabung juga ada. Tuh. Ada yang mengulangi lagi lah, mengulangi lagi. Mungkin masih penasaran gitu ya? Masih belum los lah, atau belum masih punya unek-unek atau grundel lah. Kalau orang Jawa, wah engko mesake keluargaku atau gimana nanti. Belum kayak belum bisa pasrah. Insya Allah mungkin seperti itu, butuh untuk meritualkan lagi. Padahal kalau kita dipikir ya, kita ritual sudah memerlukan biaya, gagal ritual lagi, gagal ritual lagi. Benar. Padahal itu kan bisa dijadikan modal ya Pak. Nanti bisa menjadi kaya gitu kan. Nah, saya juga dengar cerita kalau di sana kalau berhasil itu harus nazarnya itu harus nangkap wayang atau segala macam gitu. Nah itu kembalikan ke manusianya. Orang yang sudah diberikan kelancaran, sudah kecukupan, ya paling tidak kan dia sudah balas budi lah. Balas budi, wong aku wis sugih, wis kaya, aku tak syukuran lah ke tempat situ. Ya itu menurut tingkatannya ya mungkin menurut kekayaannya dia. Kalau dia memang sudah kaya raya, ambil wayang atau itu kan juga bisa kembalikan ke manusianya. Betul, katanya di sana juga sudah disediakan ya? Iya. Oh ya, memang di sana kan di sekitar situ itu banyak yang sering menanggap wayang atau hobinya itu menanggap wayang. Kesenian tradisional ya? Tradisional situ. Oke deh, itu tadi sahabat Radaya mengenai ini Gunung Kawi, tempat pesugihan katanya. Saya juga nggak tahu, saya belum pernah ke sana. Kalau mungkin Anda penasaran bisa mengajak saya gitu kan. Kita lihat sana secara bersama-sama. Nah, pesan yang terakhir buat sahabat Radaya nih, Bah, mengenai terutama pesugihan deh. Ya, untuk saudaraku atau sahabat Radaya ya, ketika kita kolab atau jatuh miskin, ya jangan kita langsung menuju atau ambil jalan pintas. Kita harus introspeksi diri. Kesalahan-kesalahan apa yang bisa kita jatuhkan, bisa seperti itu kan, Mas Panji. Jangan langsung kita ambil yang instan atau yang seketika, karena itu termasuk ujian kan, seperti itu. Orang kaya ya ujian, orang miskin ya ujian. Nah, kita harus benar-benar
mensiasati atau introspeksi diri lah, agar kita tidak kejerumus ke pesugihan yang tidak diridhoi oleh Tuhan, karena di dunia ini sifatnya sementara, di akhirat kita kekal. Jangan semata-mata Anda ini ambil pesugihan hitam. Insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau kita benar-benar bekerja keras, terus kemudian mengelola keuangan dengan benar, insya Allah kita akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah seperti itu. Itu aja lah. Terima kasih